Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anzuk Madi, NIM 105122290. Kita lagi ada di gedung pemerintahan wali kota. Di sini kita akan mencari tentang di mana teknologi informasi itu digunakan secara sosial atau secara teknologi. Nah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang ada di sini. Silahkan. Nama saya Muhammad Fikri Salim, NIM saya 1051226, kelasnya IS 7. Nama saya Muhammad Betrisnawan, NIM 1051223, kelas SI 7. Nama saya Efri, NIM 1051265. Kalian jangan lupa subscribe ya. Perkenalkan, nama saya Fajar Cipta Nugraha, NIM 105122388. Saya dari SI 7. NIM saya 105122285, kelas saya Sistem Informasi 7. Perkenalkan, nama saya Reza Hari Pratama, NIM saya 105122262, kelas IS 7. Perkenalkan, nama saya Talimano Telombanua, saya Sistem Informasi 2012. Saya dari Nias. Terima kasih. Di wawancara di sini tempat di mana kita akan melakukan wawancara di gedung wali kota. Di sebelah sana ada tempat komunitas tari, dan di sebelah sana ada komunitas tentang nggak tahu. Nah, coba kita tanya deh yuk. Stop. Tarik dua player. Dan kamu aja. Dua wawancara sebentar. Nggak apa-apa. Sama ini aja. Ya. Kan gini ceritanya, kita tuh lagi ada tugas nih. Tugas satu, jadi kita tuh nyari tentang teknologi, gimana sih pengaruh teknologi berkaitan tentang AI. Cuman gamenya itu di game Pokemon Go gitu. Dan hal-hal ini gitu kan. Pengaruhnya gimana sih? Kan kalau untuk di tempat publik ini kan bagus, misalkan tamannya yang biasanya sepi jadi ramai. Kalau misalnya tentang pengaruhnya gitu, kalau misalnya anak-anak bisa main di jalan gitu, kalau Pokemon itu gitu kan. Itu mesti tergantung orangnya aja mainnya gimana. Pernah tahu? Aturan termasuk aja. Ada yang tahu nggak kalau misalnya Pokemon Go itu bakal diblokir? Pernah dengar sih katanya mulai bisa cuma diblokir. Kalau soal teknologi informasi itu, saya juga main sebenarnya. Saya itu lagi buat kalau itu ya jangan dihapus ya, cuma jadi itu lagi usaha buat nggak dihapus. Siapa namanya? Habis dari mana? Jalan Nusa. Kuliah. Bukan. Oh iya. Bedanya apa ada? Kan sama dia aja kan? Sama siapa? Enggak, sama kalian aja, nanti soalnya ditanya dia satu-satu. manajernya. Oh ini manajernya. Iya, yang tadi nyuruh aku. Masuk. Sama itu kan lagi makan kue. Liput aja. Namanya siapa ya? Mimi. Mimi, asli orang Bandung. Asli orang Bandung. Asli orang Bandung. Tinggal di mana? Tinggal di rumah. Nama senyatanya di daerah mana? Daerah Rancakek. Cekek jauh tuh ya. Jauh. Nah, ini komunitas kalian ini bergabung dari tahun berapa ya? Komunitas kita mah udah lama, udah lebih dari 6 tahun ya. Dari tahun 2000. Iya. 2010 kan? Iya. Berangkat dari bergabung ini dari apa kita? Berawal dari anak-anak K-pop. Oh, kalian penyuka K-pop Korea. K-pop di sini tuh mayoritas anak-anak K-pop semua, jadi emang kita punya komunikasi lumayan gede lah Kota Bandung tadi kota tempat ada komunitas. Anggota kalian ada berapa yang aktif? Kalau sekota Bandung, Ya dalam lingkup kalau keluarga. agensi kita paling berapa cuma berapa 20-an ya, 20 orangan satu agensi, tapi beda-beda sih. Jadi emang anak-anak Kapten juga punya agensinya sendiri-sendiri. Gitu kan
kalian kan banyak anggota, ada 20 agensi, berarti banyak anak buahnya kan otomatis. Kita agensinya lebih dari 20 Bang. Oh, banyak banget. Ke Kota Bandung ada lebih dari 8.000 orang. 80.000 orang. 8.000 orang. Oh, 8.000 yang orang. pernah nge-cover, tapi yang aktifnya paling cuma ada berapa ribu. Ribu, 2.000. Itu kalian mengkomunikasikan antara ketua gitu sama ya kalau misalnya mengumpul itu kalian pakai aplikasi apa ya? Di kita mah kan bisa pakai sosial media, ada kalau misalnya banyak event-event yang acara Cafe Dance itu bisa dari FB, kebanyakan ada info-infonya. Terus kita biasanya per minggu itu ada eventnya, bisa ada di mall-mall. Di mall-mall gitu. Terus kalian mengkoordinasikan sehari-hari pakai cuma hanya pakai Facebook gitu atau pakai aplikasi kayak Line, BBM? Semua aplikasi sih kita ada. Semua. Yang lebih condongnya kemana? Lebih condong BBM ya. Oh, BBM. BBM sama Facebook ya. Alasan kalian pakai BBM apa? Soalnya biar lebih cepet aja. Lebih cepat. Komunikasinya sama ada ketuanya juga ada dari Kota Bandung, Cafe Dance. Jadi kalian lebih milih Facebook sama BBM aja. Gak pernah nyoba itu pakai Line gitu pakai? Ada di Line juga, ada Oh, sebagian ada di Line, di WhatsApp semua juga ada. Cuma tergantung dari grupnya masing-masing kan, grupnya juga banyak. Terus pengaruh sosial media bagi kalian komunitas kalian sendiri apa sih? Pengaruhnya, kelebihan, kekurangannya, unek-uneknya gitu. Kalau kelebihannya sosial media, ini bantuin aku kek. Kelebihan sosial media tuh gitu. Jadi kalau kelebihannya ya, jadi kita teh emang awal terbentuknya tuh pasti dari sosial media dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah Akbar. Anak-anak baru, anak-anak baru cover itu biasanya ada yang daftar di FB gitu, ada yang nyari member gitu, terus dia masuk gitu. Nah ini kan banyak kan member-membernya. Ini saling kenal awalnya dari sosial media juga gitu. Iya, ya. Ada yang ketemu langsung gitu. Oh, ketemu Dikenalin langsung. sama teman satu. Oh, gitu. Jadi antar kalian ngumpul satu orang sama teman manggil satu orang lagi gitu. Terus ini kan tadi pakai BBM gitu. Apakah ada suatu kewajiban gitu misalnya kalau misalnya hari ini misalnya ada acara ngumpul kayak gini gitu kan dari member yang sana sama sini gitu. Kita biasanya satu agensi itu ada hari ini, jadi kita tuh kumpul setiap hari Jumat Sabtu Minggu. Oh, udah ada jadwalnya. Udah ada jadwalnya. Nah itu kalau misalnya ada anggota kan pasti ada kesibukan gitu. Itu gimana cara mengkomunikasikan kalian pakai aplikasi itu? Ya kita sih saling memberitahu aja ya, kalau misalnya dianya lagi ada kesibukan dia bisa memberitahu lewat media sosial gitu. Apa pakai BBM itu yang Ya, BBM. Ya, BBM. Dia bisa kasih tahu kalau misalnya dia hari ini nggak bisa datang gitu. Kan BBM suka ada keluhan gitu kayak apa sih delay gitu. Ya, biasanya kalau misalnya BBM-nya delay kita pindah ke Line gitu. Jadi kita teh punya kontak bukan cuma di BBM atau di Facebook aja, tapi di Line, WhatsApp semuanya. Ya, jadi kalian mah kalau yang aplikasi utamanya BBM, yang lainnya mah hanya sebagai apa cadangan aja gitu. Oh ya udah hati segitu aja. Itu mau ada pendapat gitu tentang sosial media? Nah itu mah anak-anak pengangguran. Siapa? Yang mana? Soalnya ini yang lebih paling berpengalaman. Enggak. Oh, dilihat-lihat dia. Senior kita dia. Dia sendiri ya cowoknya ya? Iya. Aku cowok. Dia cowok. Oh, cowok. Bang, kadang dong. Tomboy mungkin. Tomboy. Nah, kamu sendiri kan sebagai laki-laki gitu ya. Bang, biasa aja, Bang. Nah, gimana gitu kalian kan kamu kan punya teman-teman yang perempuan semua, bisa dilihat juga tomboy-tomboy semua gitu. Kamu di sosial media interaksi sama lawan jenis kalian gimana? Ya secara sopan aja. Secara sopan. Terus kamu itu sebagai laki-laki apa sih yang dicari gitu dari komunitas ini? Cuman buat sekedar ngelatih bakat aja. Soalnya ya kalau misalkan lagi ini apa bete apa kita ngisi aja gitu. Oh, jadi ngisi ruang kosong kayak gitu aja. buat hiburan aja daripada ke hal negatif. Ya sambil ngelatih bakat juga gitu. Kamu paling seneng bersosial media pakai aplikasi apa ya? Lain paling Apa menurut kamu apa kelebihannya? banyak stikernya. Terus Banyak bikin stiker rame. gratis. Ya, Oh. banyak stikernya terus bikin rame, kocak lah pokoknya. Oh, kocak ya. Ada nggak keluhan gitu pas kamu lagi berkomunikasi sama komunitas ini?
keluhan tiba-tiba jaringan error atau gimana, itu ada nggak keluhan pernah ya? Ya itu tergantung koneksinya. Kalau misalkan ada error ya error. Terus gimana cara nanggapin? Ya paling kalau nggak SMS, kalau nggak BBM juga bisa. Kalau nggak ya gitu aja. Oh ya udah, terima kasih atas waktunya kelompok kalian. Yang keduanya di keluarga ini itu apakah semuanya sudah memakai sosial media? Apa hanya beberapa saja gitu? Semuanya udah. Semuanya udah. Anak-anak juga sudah berarti? Anak-anak dia sudah tahu seperti apa, tapi anak-anak 3 tahun ke atas ya, kalau 3 tahun ke bawah enggak lah. Anak saya ini yang ini dia udah tahu bagaimana dia membuka YouTube gitu. Nah itulah makanya kita sebagai orang tua agak riskan juga ketika medsos seperti itu tidak ada filter yang benar-benar bisa membatasi seorang anak itu untuk membuka situs-situs yang memang tidak berpendidikan. Ya udah Bu, terima kasih atas wawancaranya. Terima kasih Bu. Mau sampaikan namanya tadi Anita ya. Mau nanya dong, pakai sosial media kan? Nah, dampak positif negatifnya apa sih? Dampak positifnya ya bisa mencari pelajaran dari sosial media. Kalau negatifnya ya nyari yang enggak di sana. Oh iya. Apa aja sih yang digunakan? Sosial media apa sih aja yang digunakan? Facebook, Sampai aja apalagi banyak. Banyak. Dari salah satunya itu yang seperti yang di apa namanya yang di paling dipakai gitu yang berpengaruh lah gitu. Yang berpengaruh Facebook. Facebook. Apa aja gitu informasi atau informasi ada dari kelas atau dari mana gitu, informasi apa gitu. Dari teman. Teman ya. Gitu doang ya. Terus apa lagi ya? Selain seperti Google gitu mencari bahan apa gitu. Bisa gitu ya. Makasih Pak. Si ada ya? Sama? Ya sama. Ada yang lain gitu? Tambah-tambahan. Paling YouTube. Terima kasih ya. Saya mau menanyakan kepada ini, tanya Pak. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai teknologi informasi digital itu? Apa aja sih manfaat? Kalau menurut saya mempermudah mempercepat akses informasi, misalnya mengenai suatu kejadian atau peristiwa di suatu tempat atau di mana pun itu berada. Kita bisa langsung mengaksesnya ke YouTube atau media sosial yang lainnya, mempermudah individu mencari informasi juga. Sebagai media hiburan, kalau kita stres kan kita bisa nonton YouTube, nonton yang kocak-kocak gitu. Gitu. Kalau misalnya negatifnya gimana tuh? Kalau negatifnya membuat seseorang tidak bisa bersosialisasi secara fisik, meningkatnya penipuan dan kejahatan, terus gimana kalau misalnya Google kan banyak gitu yang situs-situs yang gambar-gambar porno gitu, terus anak kecil tiba-tiba searching gitu, gimana cara nanggulanginnya gimana sih fungsinya gitu? Gitu sih, orang tuanya juga harus ngawasin si anak lihat HP apa aja gitu. Oh gitu, jadi dikekang dong jadinya? Ya enggak juga, kita harus ngasih tahu juga kalau itu sih nggak boleh atau apa ya? Gimana? Atau apa? Pokoknya nggak boleh aja, jadi ngeliatin aja, apa sih, si anak kan main HP nih, kita ngeliatin kalau misalnya si anaknya searching yang situs-situs yang enggak, ya kita larang lah. Kalau misalnya di luar di warnet gitu lihat,
Ya kita juga kasih kasih apa ya, kasih pengertian juga ke anaknya, jangan Kasih pembelajaran lah gitulah. ya Atau nggak jangan tahu gitu. iyalah, karena kan nggak boleh kalau misalnya si anak kayak gitu kan, banyak banyak anak kecil yang menirukan adegan yang kayak gitu. Terus kalau misalnya buat mahasiswa gitu, positifnya apa sih? Kalau misalnya Google itu buat apa aja sih? Buat nyari informasi, jadi nggak harus terpaku sama buku aja kan. Kalau misalnya nyari informasi dari apa sih, maksudnya dikasih dari dosen kan, nggak harus dari buku juga, dikasih Referensi gitu. Jadi nyarinya di Google gitu kan, banyak juga. Jadi banyak positifnya lah Google ya. Iya. Gitu. Ya negatifnya juga ada. Ya udah, terima kasih gitu aja. Iya. Dengan siapa? Bisa minta waktunya sebentar. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Mas Ika seputar Google. Sebelumnya saya sudah tahu kan Google. Nah, menurut Mas sendiri nih, Google itu apa gitu pengertiannya? Kalau Google ini, kalau menurut saya ya, jadi suatu sistem teknologi lah gitu ya, memberikan semua informasi pada masyarakat biar lebih mudah gitu untuk mengenal semua informasi yang ada di sini. Jenis layanan ataupun fitur-fitur yang terdapat pada Google itu apa saja gitu? Secara spesifik atau gimana ya? Iya. Secara spesifiknya itu banyak aplikasi sih di dalamnya. Jadi kayak seperti Facebook, Instagram, itu semua termasuk dalam Google gitu kan. Wikipedia, lagi. Ya banyak lagi yang lain lah. Nah, dari sekian jenis layanan yang telah Mas sebutkan tadi, yang pernah ataupun yang sering Mas gunakan dari layanan tersebut apa aja sih? Saya biasanya di detik.com sih biasanya. Kegiatannya apa saja di situ? Saya lebih ke mencari berita, khususnya untuk berita di Indonesia. Dari Google ini tentunya banyak menimbulkan dampak baik positif maupun negatif gitu Mas ya. Nah, untuk dampak positifnya bagi Mas sendiri dan untuk masyarakat luas itu gimana? Kalau untuk dampak positifnya untuk semua aplikasi ini ya kita dapat memperluas informasi lah, terutama itu. Yang keduanya kita bisa tahu teknologi yang terbaru itu apa sih, berita yang terbaru itu apa sih gitu. Untuk dampak negatifnya itu gimana? Kalau dampak negatifnya ini semakin pintar orang, jadi semakin banyak itu aplikasi yang ada di Google tuh disalahgunakan gitu. Banyak hacker gitu lah. Nah, untuk menghindari dari dampak negatif seperti yang kamu sebutkan tadi, solusinya atau caranya bagaimana? Untuk minimalisir atau bagaimana? Kalau itu sih seharusnya bukan tanya ke saya gitu ya, cuman dari saya sendiri sih harusnya para teknologi lah, para hack gitu ya, berkoordinasi dengan pemerintah gitu untuk mencari seperti ya kan sekarang udah ada ini kayak situs porno itu diblok dengan namanya unblock gitu kan, tapi masih aja bisa dibuka gitu. Nah, itu tergantung pemerintahnya sih seperti apa, apakah ada undang-undang untuk IT kan sekarang sudah ada gitu. Ya itu koordinasi antara pemerintah sih. Kalau kita masyarakat sih ya ikut-ikut aja gitu kan. Nah, mungkin hanya seperti itu yang saya tanyakan kepada Mas. Terima kasih atas waktunya.